Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialopa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang peluang ya. Peluang ini sangat erat kaitannya dengan permutasi dan kombinasi. Nah, ini sering juga teman-teman keluar di tes CPNS tahun-tahun kemarin. Langsung saja ya kita bahas. Permutasi ini apakah? Nah, permutasi ini adalah susunan objek dengan mempertahankan urutan. Ingat, kata kuncinya mempertahankan urutan. Kalau kombinasi, susunan objek dengan mengabaikan urutan. Nah, ya, sudah paham ya? Jadi permutasi ini dia sesuai dengan urutan. Ini pokoknya P, peraturan. Kombinasi ini dia tidak sesuai aturan, terserah, bisa dibolak-balik. Ya, itu bedanya. Coba supaya lebih jelas kita ke rumusnya ya. Nah, sebelum ke rumus ini nih sudah digarisbawahi ya. Mempertahankan urutan dan mengabaikan urutan. Ingat, kombinasi mengabaikan, kalau permutasi itu mempertahankan urutan ya. Oke. Sekarang kita ke rumusnya dulu ya. Rumus permutasi. Nah, jika A ya, A ini lalu B urutannya, kita balik B lalu A urutannya, itu tidak bisa ya, tidak bisa. Oke, ini permutasi. Nah, kalau kombinasi A lalu ke B, B ke A, itu sah-sah saja teman-teman. Jadi kata kuncinya, kalau kombinasi ini dia tidak sesuai dengan aturan, kalau permutasi ini dia harus sesuai dengan aturan atau urutannya ya. Nah, paham ya teman-teman untuk perbedaan permutasi dan kombinasi. Kak, emangnya manfaatnya permutasi dan kombinasi itu apa? Ini nanti manfaatnya ya. Itu untuk menyelesaikan soal-soal cerita di TIU CPNS 2021 ya. Oke. Kita lanjut ke rumusnya ya teman-teman. Nah, ini rumus kombinasi ya. Jadi N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Ini rumus dari kombinasi. Dan ini rumus dari permutasi ya teman-teman. N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, ini rumus permutasi. Jadi, bedanya kombinasi dan permutasi di bagian rumus ini ya teman-teman. Cuma beda di R faktorial, dia dikalikan sama R faktorial sehabis pengurangan. Kalau si permutasi itu tidak dikalikan lagi, ya. Paham ya teman-teman? Jadi teman-teman cukup menghafal satu rumus permutasi atau kombinasi saja, lalu bedanya di R faktorialnya, ya. Nah, saya harap teman-teman paham. Ingat, bedanya permutasi dan kombinasi apa teman-teman? Kalau permutasi sesuai dengan peraturannya, ya, sesuai dengan urutan. Kalau kombinasi dia tidak sesuai dengan aturannya. Bisa dipahami ya teman-teman? Coba, ini nih detailnya. Contoh, permutasi ini bukan N ya, sebenarnya 6 dan 4 ya. Permutasi 4 dari 6. Itu berarti N faktorial per 4 faktorial ya. Coba sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Ini bisa kita coret 4 faktorialnya teman-teman. Berarti 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, seperti ini cara pengerjaannya. Ya, kita langsung saja ke soal deh supaya lebih jelas ya. Nah, ini nih soalnya. Nah, teman-teman kalau sering ikut TO pasti pernah ketemu ini soal tentang peluang. Ya, langsung saja ya. Nomor 1. Sebuah acara reunian dihadiri oleh 50 orang pasang suami istri dan 10 orang yang belum berkeluarga. Bila pada acara tersebut setiap orang akan berjabat tangan satu sama lain kecuali dengan pasangan sendiri. Banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah, nah, kita ketahui dulu di sini ada 50 pasang suami istri atau pasutri ya, pasangan suami istri. Ada 50 pasang. Terus
10 orang yang belum berkeluarga. Berarti ada ditambah lagi 10 orang yang belum berkeluarga. Nah, lalu dia berjabat tangan di sini teman-teman. Ini ditanya berapa banyak ya kemungkinan yang terjadi berjabat tangannya. Ingat di sini kan ada kecuali ya. Kecuali dengan pasangan sendiri. Berarti dengan pasangan sendiri dia tidak berjabat tangan, ya. Nah, 2 dari 110. Kak, 2 ini dari mana, Kak? Nah, 2 ini dari yang berjabat tangan kan cuman ada 2 jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Nah, dan berjabat tangan itu hanya bisa dilakukan oleh 2 orang, tidak bisa dilakukan oleh 3 orang sekaligus ya, teman-teman. Itu. Jadi 2 ya. Dari 110. Kak, dari mana 110, Kak? 110 ini dari 50 pasangan suami istri ditambah 10 orang ya. Loh, Kak, 50 tambah 10 kan 60. Ya benar, tapi kan 50 pasutri. Berarti berpasangan laki-laki dan wanita. Berarti 50-nya dikalikan 2. 50 dikali 2 sama dengan ya 100 ya, teman-teman. Nah, 50 dikali 2 sama dengan 100 ditambah 10. 10-nya kan ada orang jomblo 10. Berarti 110. Nah, jadi ini kira-kira ke permutasi apa ke kombinasi, teman-teman? Coba kita teliti lagi soalnya ya. Di sini kan orang-orang tersebut akan berjabat tangan. Nah, berjabat tangan itu bila kita balik-balik, laki-laki dan perempuan berjabat tangan, ya tetap berjabat tangan. Lalu perempuan dan laki-laki berjabat tangan, ya tetap berjabat tangan. Berarti tidak sesuai dengan urutan ya, teman-teman. Ingat, kalau tidak sesuai dengan urutan berarti dia masuk ke kombinasi ya. Nah, kombinasi R-nya berapa, teman-teman? 2 ya. Dan N-nya berapa? 10. Nah, berarti 110. Kita masukkan saja rumusnya. Rumus kombinasi apa, teman-teman? N faktorial. N-nya berapa? 110 faktorial per R-nya berapa, teman-teman? R-nya 2 faktorial. Dalam kurung 110 dikurangi 2 faktorial ya. Nah, tinggal kita masukkan saja. Loh, Kak, emang N ini apa, Kak? N ini jumlah total objek dalam kumpulan ya. Jadi jumlah total objek ini dalam suatu kumpulan N. R ini apa, Kak? Jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Nah, jumlah objek yang dipilih dari kumpulan ini apa? Wanita dan laki-laki. Jadi kan 2. Paham ya, teman-teman? N dan R. Ya, sekarang kita tinggal kerjakan saja ya, teman-teman. Jadi kombinasi 2 dari 110 sama dengan 110 faktorial per 2 faktorial. 108 ini dari mana, Kak? Dari 110 dikurangi 2 sama dengan 108 faktorial. Terus gimana, teman-teman? Ya sudah, kita kerjakan lagi. 110 kan 110 faktorial itu sama saja dengan 110 dikali 109 dikali 108 faktorial. Loh, kok berhenti di 108, Kak? Kenapa? Karena di bilangannya ada 108 faktorial, teman-teman. Loh, kalau di bawahnya ada 108 faktorial, ya sudah di atas kita sampai 108 faktorial saja. Karena apa? Supaya bisa kita coret ya, teman-teman. Nah, kita coret saja 108 faktorial sama 108 faktorial. Tinggal kita coret habis. Lalu yang mana lagi, teman-teman, yang bisa kita coret? Yang 2 ya. Loh, kan ini ada faktorialnya, Kak. Kok dicoret saja dengan 110? Iya, 2 faktorial itu sama saja dengan 2 dikali 1. 2 kali 1 berapa? 2. 110 dibagi 2 sama dengan 55. Ya sudah, tinggal kita kalikan. 55 dikali 109 sama dengan 5995. Nah, teman-teman, jangan langsung jawab ini ya, teman-teman. Karena kalau dijawab ini salah, teman-teman. Kenapa? Karena di sini, teman-teman, ingat, di sini ada kecuali dengan pasangan sendiri. Berarti jika pasangan suami istri itu tidak berjabat tangan ya, teman-teman. Nah, kalau dia tidak berjabat tangan berarti ada 50
orang yang tidak berjabat tangan juga, ya, karena sesama suami istri kan ini. Kecuali dengan pasangan sendiri dia tidak berjabat tangan. Berarti 5.995 ini dikurangi 50, ya. Paham ya teman-teman? 50 dari mana? Dari pasutri. Jadi berapa teman-teman? 5.945. Jawabannya adalah E. Nah, Kak, kok panjang sekali Kak ini caranya? Ya, kalau mau cara cepatnya ada ya teman-teman. Silahkan teman-teman lihat di cara cepat kombinasi di video sebelah kanan teman-teman. Nah, ini nih sudah saya rekomendasikan ya. Itu ada cara cepatnya. Sekarang nomor 2. 5 putra dan 3 putri duduk berderet pada 8 kursi kosong. Sesuai dengan 8 lembar karcis bioskop yang mereka miliki. Berapa banyak cara untuk duduk yang diperoleh dengan urutan berbeda jika putra dan putri masing-masing duduk sehingga hanya sepasang putra dan putri yang dapat duduk berdampingan. Nah, ini kira-kira kombinasi apa permutasi, teman-teman? Kita lihat ya di soalnya. Di soalnya itu sesuai dengan 8 karcis bioskop yang mereka miliki, ya. Nah, berarti ini harus sesuai dengan urutan ya teman-teman. Dari soalnya sudah kelihatan. Nah, kalau sesuai dengan urutan itu masuk ke mana teman-teman? Kombinasi apa permutasi? Masuknya ke permutasi. Nah, seperti ini ya kalau mau kita gambarkan. Diketahui ini sumpama kursinya, kursi duduk ini teman-teman. Kursinya ada 8 kursi kosong. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, 3 putri duduk berderetan. Oke, ini 3 putri duduk berderetan. Berarti 5 putra duduk berderetan juga. Yang ditanyakan ini cara urutan mereka ya. Mereka duduk berdampingan antara putra-putrinya berapa. Ini tidak bisa ya teman-teman kalau kita acak karena harus sesuai dengan karcis bioskop. Oke, berarti kita pakai permutasi ya. Nah, untuk putri permutasinya berapa teman-teman? Dia 3 ya, kan putrinya ada 3. Terus jenisnya ada 3 juga ya. Dan putra ada 5. Berarti jenisnya ada 5 juga. Kita masukkan saja rumusnya. Permutasi N-nya ada 5, R-nya ada 5. Rumus permutasi apa teman-teman? Rumus permutasi kan tinggal 5 faktorial kan N dikurangi R faktorial ya teman-teman. Oke, sekarang kita kerjakan 5 faktorial itu berapa teman-teman? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kok ini sampai 1 Kak? Iya, ini kurang kali ya teman-teman. Ini ada kalinya. Iya, karena bilangannya di sini 1. Loh, kok bilangannya 1 Kak? Iya kan? N dikurangi R sama dengan 0. Ingat kalau faktorial 0 itu sama saja dengan 1. Paham ya teman-teman? Paham lah ya. Nah, ini gimana pengerjaannya? Ya sudah, tinggal kita kalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali 2 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 kali 6 sama dengan 120. Loh kok seperti ini Kak pengaliannya? Iya, ini supaya lebih mudah saja ya. Ya teman-teman mempermudah. Kalau mau langsung dikalikan tidak apa-apa. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 sama saja ya. Hanya teknik perkaliannya aja yang beda. Nah, terus kita hitung ininya si putrinya ya teman-teman. Permutasi putri sama dengan 3 faktorial berapa? 3 dikali 2 dikali 1. Ini kurang X ya. Berarti ada 6. Terus untuk bilangannya N dikurangi R. N-nya 3, R-nya 3. Berarti 0. 0 sama dengan 0 faktorial berapa teman-teman? 1. Ya sudah. 3 kali 2, 6. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Tinggal kita kalikan teman-teman. 120 dikali 6 sama dengan 720. Nah, ya sudah. Jawabannya adalah E. Mudah ya teman-teman jika kita sudah paham dengan rumusnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 3. Dari 6 calon, dipilih 3 untuk wakil sekolah di Olimpiade Matematika. Banyak delegasi yang mungkin adalah, nah kira-kira nomor 3 ini masuk ke mana teman-teman? Masuk ke permutasi atau kombinasi?
Lihat ya, di soal ini tidak ada aturan. Cuman dipilih 3 orang untuk mewakili Olimpiade. Berarti dia masuk ke kombinasi ya. Kalau tidak percaya ini nih, kita ketahui ada 6 calon dipilih 3 ya, 3 mewakili. Nah, jika calon itu kita misalkan A, B, C, itu kita bolak-balik jadi BCA, caranya tetap sama-sama calon Olimpiade, berarti sah ya teman-teman. Jika dibalik tidak apa-apa, berarti dia masuk ke kombinasi. Tinggal kita masukkan saja rumus kombinasi. Kombinasi 3 dari 6 sama dengan, masukkan 6 faktorial per R-nya berapa? 3 faktorial. Terus rumusnya N-nya berapa? 6 faktori 6 ya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3 faktorial ya teman-teman. Nah, jadi 6 faktorial 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kita berhenti, kenapa? Karena di sini ada 3 faktorial. 6 dikali 3, 3 faktorial. 3 faktorialnya kita jadikan 3 kali 2 dikali 1. Ini kok tidak dijadikan? Iya, supaya bisa dibagi dengan atas, supaya kita tidak susah ya teman-teman. Tinggal kita coret saja 3 faktorial sama 3 faktorial, coret. Nah, 3 dikali 2, 6. Ini ada 6 juga, bisa dibagi ya teman-teman, coret saja. Berarti tinggal 5 dikali 4 sama dengan 20. Ya sudah, hasilnya adalah C20 ya. Nah, jadi intinya di sini kita harus bisa ya teman-teman menentukan soal ini, soal peluangnya masuk ke kombinasi atau permutasi. Jika kita sudah bisa menentukan, tinggal kita masukkan rumus permutasi apa kombinasi. Sekarang kita masuk nomor 4. Dari 6 calon akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin adalah. Nah, di sini ada aturannya teman-teman. Di sini untuk milih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti tidak bisa ini kita bolak-balik. Kenapa? Nah, contoh. K ini ketua, S ini sekretaris, B ini bendahara. Sama dengan ketua, sekretaris, bendahara. Seumpama sudah ada yang jadi nih. Ketuanya A, sekretarisnya B, dan bendaharanya C. Kita balik-balik. Nah, berarti tidak bisa. Kenapa? Kan bendaharanya C. Kalau dibalik jadi ketua. Kan tidak bisa ya, dicampur adukan. Berarti masuk ke permutasi. Ya sudah, tinggal kita masukkan permutasi. Permutasi 3 dari 6. 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Loh, kok 3 faktorial Kak ini? Iya, kan N dikurangi R. N-nya berapa? 6. R-nya berapa? 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3 faktorial. Tinggal kita kerjakan. 6 dikali 5, 5 dikali 4, dikali 3 faktorial. Bilangannya 3 faktorial. Kenapa Kak berhenti di 3 faktorial? Ya, karena penyebutnya ada 3 faktorial. Tinggal kita coret 3 faktorial. 6 dikali 5, 30. 30 dikali 4 sama dengan 120. Berarti jawabannya C ya teman-teman, 120 ya. Nah, kira-kira bisa dipahami ya teman-teman untuk kombinasi dan permutasi. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada yang kurang jelas ataupun ada kata-kata yang salah. Karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.